masih ada tak? Siapa? Siapa disebut? Utara tinggal sawah dunia berkah kalau pada rekam puasa mulai lulus tak berdaya Ramadan 10 poin terakhir lebar ampunan Ramadan 10 poin terakhir dengan Lailatul Qadar Ramadan mari bergegas mari berkarya kemenangan karyawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jagadian dimanapun kalian berada. Hari ini Sultan terlihat nampak hijau-hijau. Ada apakah gerangan? Oke. Ya. Oke. Sambil nunggu buka, kita ngobrol santai bersama salah seorang perempuan yang sangat aktif ya di masyarakat dalam urusan sosial dan lain sebagainya. Juga sekarang aktif di salah satu partai politik, gitu ya? Iya. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah nampak ya penampilannya. Ya, oke, kita perkenalkan. Saya panggilnya Mbak, Teh, Ibu atau? Boleh, boleh. Mbak Anggi ya. Oke. Mbak Anggi ya. Oke, kita perkenalkan Mbak Lia Anggraini atau biasa dipanggil Lia atau Anggi. Lia atau Anggi. Oke, saya panggil Mbak Anggi aja gitu ya. Iya. Mbak Anggi sehat, Mbak Anggi? Alhamdulillah. Sultan gimana? Oi, Sultan alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gitu ya. Lagi sibuk apa nih, Mbak Anggi? Sibuk biasa kegiatan aktivitas sosial dan ya tadi lebih banyak terjun ke masyarakat mengurus itulah salah satu partai. Oh gitu. Wow, luar Kebetulan biasa. sebagai PAC mudah-mudahan bisa amanah. Oh, tugasnya. PAC itu apa, Mbak Anggi? Ya, barangkali banyak ya. Oh iya, jadi sebenarnya kalau di ke partai ya, itu kan ada pusatnya. Kalau pusat DPP. DPP. Iya, kalau kewilayahan itu DPW, Dewan Perwakilan Wilayah. Kalau cabang itu DPC. Nah ini Dewan Perwakilan Anak Cabang. Oh, Dewan Anak cabang Perwakilan tingkatnya Anak di Cabang. Coblong. Oke. Karena tinggalnya di Coblong, jadi masuknya di Coblong. Coblong. Gemes ya, ini anak muda dan mau berkecimpung di dunia politik, guys. Ini penting buat pembelajaran kita semua. Tapi kita skip dulu, Mbak Anggi. Barangkali kita nanti bisa lanjutkan obrolan politiknya, karena nanti kalau tiba-tiba politik jodoh panas. Oh iya, bahas itu lumayan. Iya, betul. Makanya kita santai aja dulu, Mbak Anggi. Iya, Kita oke. warming up dulu. Mbak Anggi lagi sibuk apa? Kerja di mana sih, Mbak? Kerja kebetulan ada usaha di properti. Oh, Sekalian ada promosi boleh Sultan? Boleh. Silakan. Barangkali ada yang perlu seperti kan gitu ya, bisa hubungi di bawah sini. Oh, keren. Ini perusahaan sendiri atau sama teman-teman? Sekarang lagi rintis sih. Oh, rintis. Sebelumnya memang karena basic kuliah di marketing, lalu terjunnya di marketing juga. Cuma sekarang saya beberapa Merintis malah akhirnya sekarang. iya sekarang lagi coba merintis sendiri. Oh, usaha properti sendiri. Iya, Oh, tapi basicnya di IT. keren. Doakan ya. Luar biasa ya. Mbak Anggi, kan dulu kuliah di mana? Marketing. Dulu awal D3 di Unpad. Oh, dari tiga Nah, itu iya. di Butuh. Terus akhirnya lanjut S1 di India sama. Dia sama ngambil Itu sama ambil manajemen. Luar biasa ya. Ini ternyata Mbak Anggi itu masih ada keterkaitan dengan Sultan. Mbak Anggi Oh iya. adik kelas Sultan. Oh iya betul. Wih, ternyata kita satu alma mater, guys. Ya dari Di SMA. SMA mana saja? SMA 14 ya? 14. Wih, luar biasa. Cuma Baru tahu. angkatannya lumayan jauh ya. Angkatannya lebih muda saya sih sebenarnya. ini nggak tahu. Iya, nonton Iya betul, tahun ini tuh Sultan lebih banyak ketemu memang teman-teman
lama dari SMA ya. Kayak kemarin juga sempat salah satunya Sultan undang buat ngobrol di podcast, itu juga teman satu angkatan dulu, jago banget ekspornya gitu kan. Terus dia juga orang yang menginspirasi Sultan untuk akhirnya terjun di bidang ilustrasi, ngerjain komik dan lain sebagainya. Ini luar biasa, SMA 14, keren. Terus sekarang udah bagus. Ih, bagus ya, udah lama nggak ke sana. Iya. Terakhir kapan ke sana? Terakhir itu lagi ada undangan untuk buka bareng. Buka bareng. Kok aku nggak diundang sih, Ibu? Salah Bapak, satu itu Guru. dulu buka barengnya. Apa? Oh jadi masih kan kalau kampus UKM. KM. Ekskul. Ekskul. Nah, salah satu ekskul kebetulan dulu aktif di Romisla, jadi ada kegiatan buka bareng di sana. Oh, ada Tahun 2000 berapa? Iya, 2000. Berarti sih 2018. Lu 18, saya udah lama banget, Sultan udah lama banget nggak berkunjung, nggak silaturahmi. Insya Allah mudah-mudahan nanti selesai pandemi lah, lebih leluasa Sultan silaturahmi, ngobrol ke sana, kangen sama semua guru-guru di sana. Mudah-mudahan masih ada masih beberapa yang ada. Oh, ada beberapa yang juga sudah meninggal. Tapi ada yang masih di sana kan? Masih ada di sana. Kangen sama ibu-ibu, bapak-bapak guru Neneng di sana. udah Bu Neneng. 2000. Oh, Sultan lebih ini ya? Oh iya, saya ingat saya dulu paling keren tuh, bukan paling keren sih, maksudnya paling familiar lah di telinga teman-teman tuh Pak Sofyan. Oh iya, Almarhum. itu. Sama cuman nggak terlalu lama. Pak Otong. Nah, itu Oh hehehe, legend tuh Pak Otong. Bener ya? Ada masih Pak Otong. mengalami Pak Otong. 3 tahun. Otong, legend lagi tuh siapa ya? Banyak lah. Sultan lupa kalau disebutin satu-satu, insya Allah Sultan ingat. Makanya nanti insya Allah kalau sudah lebih leluasa Sultan akan berkunjung ke SMA. Terus sekarang udah bagus bangunannya Iya, ya? udah bagus banget. Udah pembangunannya udah. Tapi Sultan mau nyumbang. Oh iya. Mungkin sekolah tinggal Cuma udah merawat. lumayan. Sekarang udah punya lapak sendiri. Akhirnya. Lapak Di sendiri? dalam Di dalam sekolah? Di dalam sekolah. Punya lapak basket. Bukannya ada lapang juga kan dulu? Dulu kan kecil lapang di Sultan, kan biasanya kita lapang yang di luar tuh. Oh, Sekarang kita udah punya. ada lapang di sendiri. dalam, iya. Sultan, aduh, kok ingat sih? Sekarang udah banyak Udah banyak perubahannya. perubahannya, intinya perubahannya ke arah yang lebih baik Iya, lah, betul. pasti ya, dan kualitasnya juga semakin oke. Iya, Ini benar, alhamdulillah. Sultan ketemu sama Mbak Anggi itu kapan ya, dan tahu-tahu tuh baru kemarin ternyata adik kelas di SMA Ternyata ya nama ketemu ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol satu, ya ada hal yang sama lah ya, Iya. gitu ya, karena ini Sultan juga hijau. Sultan juga Sudah punya simpatisan sebetulnya, simpatisan dari partainya Mbak Anggi ya. Tapi ini bukan ngobrolin politik guys. Iya. Gitu. Sultan sebetulnya simpatisan dari almarhum Gus Dur. Ya, jadi itu keluarga tuh keluarga sangat menyukai, sangat senang sama Gus Dur gitu ya. Beliau luar biasa. Jadi betul guru buat Sultan apa guru besar, karena tulisannya, quotes-nya, segala macamnya, ya oke lah. Untuk terjun ke dunia politik lagi. Tertarik itu karena memang sebelumnya background dari SMA barangkali Sultan, maksudnya dari SMA udah ikut sama organisasi. Terus setelah SMA kuliah akhirnya lanjut juga organisasi. Kuliah juga, Iya. Dan ya tadi di BEM alhamdulillah bisa. Badan Eksekutif mahasiswa. mana? Mahasiswa lah. Badan Eksekutif mana? Ya mahasiswa tuh. Badan Eksekutif mahasiswa. Ya, di BEM. Nah di BEM ya biasa lah perintis juga tuh dari awal, dari percobaan dulu masuk staf sampai akhirnya alhamdulillah jadi Menteri Keuangan Wow. di BEM. Di BEM Menteri Keuangan di Widyatama itu ya. Nah, di Unpad. Unpad. Oh. Tadi di Widyatama akhirnya nggak lanjut di BEM tapi mulai masuk sosial. Jadi karena di BEM itu dulu ya kan ada masa waktunya kan. Oh iya. Nah setelah lulus dari organisasi di BEM akhirnya sama teman-teman ya kita melanjutkan kegiatan sosialnya karena udah lengser kan, tugasnya sudah selesai, akhirnya kita lanjut ke kegiatan sosialnya. Jadi di pas habis kuliah S1 di Widyatama itu lanjutin kegiatan sosialnya bareng sama teman-teman juga. Oh gitu.
Kita melanjutkan program pengabdian masyarakat dulu di BEM. Program pengabdian masyarakat. Pengabdi mas kan dulu di BEM, misalnya di BEM kita ada salah satu kementeriannya pengabdi mas. Nah akhirnya kita lanjutin pengabdi Lexer, akhirnya kita lanjutin program itu untuk bantu-bantuan yang ikutan paket share, pembelajaran. Oh, Mbak Gi terjun sampai ke situ? Iya sempat itu di Tegalega Sultan. Wow. Kita sempat ngajar adik-adik itu di Tegalega sampai akhirnya ikut coba pakai C dan sebagainya sampai akhirnya dia lulus juga. Karena mungkin beda ya feelnya ketika bisa membantu, ketika akhirnya bisa sukses, akhirnya beda aja gitu yang dirasa. Jadi akhirnya udah kita lanjutin nih di bidang sosialnya. Jadi memang ada background ya dari dulu, dari zaman SMA, terus kemudian kuliah juga gitu ya, terus kemudian tertarik ya pada akhirnya terjunlah ke dunia politik. Sejak kapan Mbak? Sejak 2019. 2019, artinya sebelum pandemi waktu itu ya? Iya sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Lagi pemilihan waktu itu ceritanya. Oh langsung ikut terjun ke pemilihan. Tapi sebelum masa pemilihan memang sudah tertarik ke dunia politik. Iya sebelumnya memang yang tadi ya? lulus Aktif di kegiatan masyarakat. Aktif di kegiatan masyarakat sih setelah lulus tuh pengen ada cita-cita. Oke ini seru nih ya kalau lanjutin di politik gitu kan setelah lulus kuliah karena dulu merasakan tuh dari uji coba jadi staff terus sampai jadi menteri. Nah itu seru gitu tantangannya di kampus. Memang senang lah ya organisasi. Artinya Mbak Anggi adalah seorang organisatoris. Iya. Jadi senang lah berorganisasi segala macam dan tertarik ke dunia politik. Cuman mungkin pintunya baru terbuka di 2019 dan saat itu langsung juga. Nah waktu itu saat itu langsung caleg. akhirnya ditawarin dia. Tawarin dia di caleg. Sultan juga dulu aktif ya di SMA ini, di sekolah, di kampus. Sultan aktif apa? Banyak nih aktif. Saya memang aktif. Aktifnya. Saya aktif sekali. Jadi aktif ke gedung sini, aktif geser lagi ke gedung sana, geser lagi ke gedung mana. Ujungnya sangat aktif di Pujasera. Aduh, Sultan malu ya. Tapi inilah satu kesamaannya yang jelas kita satu pakai baju hijau sekarang gitu ya dan satu alma mater juga dan kita senang sama almarhum Gus Dur ya. Luar biasa nih. Keren. Makanya ini Sultan undang Mbak Anggi karena ini bukti bahwa anak muda itu sekarang bukan hanya melek politik tapi juga tertarik ya untuk terjun ke dunia politik. Bukan politik dalam artian terjun saat, tapi Mbak Anggi berharap ada karir yang berlanjut di dunia politik. Seperti pengalaman dulu di kampus. Yang paling menarik dari dunia politik menurut Mbak Anggi apa sih? Yang menarik sih karena salah satu bisa bermanfaat untuk masyarakat sih. Bermanfaat untuk masyarakat. Karena dulu ketika di kampus kan kita ada beberapa kegiatan. Nah, alhamdulillah tuh maksudnya selain dulu kalau di kampus bermanfaat buat mahasiswanya juga. Selain kita bisa bermanfaat buat mahasiswanya ya tadi akhirnya kita bisa membantu masyarakat lingkungan di sekitarnya. Itu ya mudah-mudahan dengan terjun di politik ini bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Berarti bukan hanya dengan keluarga, teman-teman, tapi juga masyarakat di Bandung, Coblong lah khususnya. Iya, khususnya di sana. Terus juga akhirnya tadi bisa lebih banyak mengenal relasi-relasi juga kan. Terus pada akhirnya memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu gimana? Karena memang pertama ya PKB kan lahirnya juga dari Nahdlatul Ulama. Gitu. Ada ini ya tadi ya. Iya. Ada kesamaan lah. Ada kesamaan lah itu maksudnya. Ormas yang diikuti oleh keluarga. Betul. Gitu. Dan memang cikal bakal PKB awalnya dari Nahdlatul Ulama juga kan. Iya betul. Gitu. Jadi akhirnya ya sudah coba masuk di PKB. Nggak milih partai yang lain, partai Ya, PSI. Ya, PSI muda-muda ya. Ya muda-muda kan, PSI itu muda-muda. Terus ada lagi tuh yang muda-muda apa ya kemarin ya? Emang sekarang mungkin terjadi ini ya regenerasi kaderisasi partai gitu. Dan di PKB sendiri pun tadi Sama. memang akhirnya ada Kaderisasi anak-anak muda banyak sekarang. Muda kan sekarang juga lumayan banyak. Wow. Karena dulu setahu Sultan sih
punten ya PKB kan tradisional dalam artian Iya, betul. dalam artian berarti kaderisasi atau regenerasinya itu kan tidak secepat yang lain gitu kan, yang dipimpin oleh orang-orang yang memang ya dia sudah punya kedudukan di mata masyarakat, oleh figur masyarakat, bukan anak-anak muda yang memang ini seolah-olah ingin mendobrak, enggak, bukan itu. Tapi justru sekarang mah dihuni banyak Iya, anak-anak banyak muda. anak-anak muda. Emang Dan salah satunya Mbak Anggi ya. Iya, sebelumnya backgroundnya juga pasti backgroundnya barangkali ada ustadz dan sebagainya, ternyata enggak kok gitu. Enggak. Kalau yang sekarang malah umum. Oh iya, luar biasa nih obrolan kita ini nyerempet politik ya, tapi insya Allah politiknya politik positif ya. Iya. Yang ini digawangi, diinisiasi oleh anak-anak muda. Positif, sehat. Positif, sehat. Tanggapan Bang Anggi melihat anak-anak muda sekarang tertarik terjun ke dunia politik, banyak yang tertarik terjun ke dunia politik. Ya, alhamdulillah sih sekarang kalau banyak anak muda yang terjun ke politik karena balik lagi ketika yang sudah seniornya mungkin sudah lumayan lelah juga, maksudnya kan ditambah harus ada regenerasi nih untuk anak bangsa sekarang kan. Walaupun kita masih muda, kita juga harus mau gitu, harus melek politik juga. Ditambah sebagai perempuan pun kita juga harus melek politik gitu. Di politik tuh nggak hanya laki-laki aja kok, tapi perempuan juga sekarang dibuka gitu peluangnya. Jadi untuk kita yang anak muda ya harus coba untuk melek dan mengerti mau terjun di politik juga. Gitu. Karena ya tadi lah kita kan anak bangsa nih, generasi anak bangsa, kita harus melanjutkan apa yang sudah diteruskan. Dan di PKB sendiri membuka kesempatan untuk makin banyak anak muda yang terlibat. Ini ngobrol-ngobrol ngomong-ngomong anyway guys, selain sibuk di PAC gitu ya, pengurusan Bali, punya inisiasi apa lagi misalnya? Atau terlibat dalam program apa lagi lah di partai? Di PKB itu sebenarnya kita ada beberapa Banom itu apa? Badan otonomi. Banom itu Bapak Anom, saya dong. Banom itu dulu kalau di kampus BEM ada UKM-UKM ya. Kalau sekarang di partai PKB itu ada Badan Otonom yang mendukung. Oke. Satu kalau yang di perempuannya itu kan kayak ada Fatayat gitu. Oh iya betul, Fatayat ya. Ya. Nah, kalau kebetulan Anggi aktif di perempuan bangsanya. Perempuan bangsa. Ya, perempuan bangsanya alhamdulillah di tingkat Jabar gitu. Apa sih perempuan bangsa itu? Perempuan bangsa itu di sini kumpulan para perempuan-perempuan. Ya pastilah. Iya. Jadi perempuan bangsa itu sebetulnya bukan hanya menjadi corong dari muslimah di PKB ya, kader-kader PKB, tapi juga secara umum berarti gitu ya. Betul. Oke, tadi kan ngebahas perempuan bangsa ya, Mbak Anggi ya, betul. perempuan bangsa ya. Nah, itu maksudnya Mbak Anggi tertarik di perempuan bangsa, terus yang sekarang lagi dilakukan apa, dan nanti dari perempuan bangsa itu nantinya bakal kemana sih arah? Iya, kalau sekarang yang lagi dilakukan sih masih karena di perempuan bangsanya pun masuk di bidang penelitian dan pengembangan. Oh, Litbang ya. Masuk di Litbang. Jadi sekarang masih tahap tadi mengumpulkan data dan sebagainya dulu. Gitu. Oke. Mengumpulkan data tentang perempuan-perempuan nih, misalkan. Riset gitu. Iya, masih riset dulu mulai dari usia remaja, sebenarnya mulai dari SMP sampai yang tadi. Oh, dari SMP? Iya. Karena kan SMP maksudnya udah mulai kan tuh nanti maksudnya kedepannya akan seperti apa dan sebagainya. Iya, karena benar. beragam sih, kalau misalkan dari SMP ada yang masuk SMK akhirnya ujungnya kerja, ada juga yang SMA lanjut kuliah dan sebagainya. Jadi kita masih merisetnya dari bahannya dari SMP itu. Nah, merisetnya selain dari tadi pendidikan, terus keahliannya juga bidangnya. Ini sih nanti kedepannya ada program khususnya untuk pengembangan para perempuan, lebih ke keahlian, misalkan ibu-ibu keahlian. Oke, pengembangannya ke arah keahlian. Dan intinya supaya bisa mandiri juga secara ekonomi. Oke, gitu. Jadi dari kreativitas keahliannya bisa membantu ekonomi perempuan juga. Wih, keren, luar biasa. Harapannya mudah-mudahan ya Sultan. Iya, betul karena ya ini penting ya. Kita sebagai bukannya sebagai umat lah ya, bukannya sebagai umat muslim, tapi ini sebagai bagian dari sebuah bangsa yang besar gitunya, Indonesia gitunya. Anak-anak mudanya ketika turun ke bidang politik gitu, turun ke dunia politik, itu kan menjadi satu hal yang ya ini
artinya regenerasi di bangsa itu berjalan menurutnya. Iya, betul lah, Gitu ya. Iya, Sultan sok-sok iya tapi tenan naon ini soalnya Iya. lu didatangkan itu politician euy. Alhamdulillah ya. Politikus muda guys gitu ya, politikus ya bener ya atau politikwati sih sebetulnya. Politikus aja deh. Politikus, oke. Politikus muda. Jadi Sultan ke bawah-bawah sok-sok politik sih sebetulnya. Meskipun ya Sultan tahu tapi nggak begitu tertarik di dunia politik ya. Dulu pernah ditawarin Banggi. Sultan gitu. juga pernah adalah beberapa yang nawarin ke partai-partai tertentu. Cuman memang pada waktu itu Sultan memutuskan untuk Sultan hanya akan menjadi sebagai sultan. Ya. Tidak menjadi kader politik tertentu gitu alias setidaknya bertapa lah ini karena Sultan lebih tertarik ke sisi budayanya barangkali ya nggak apa-apa lah kita saling nanti kita menyeimbangkan bisa diri kan duet dan join ya Sultan. Wih, luar Jadi biasa. penasehat salah satunya. Boleh obrolan seru kayak gini tuh kan penting Iya, ya gitu. betul. Barangkali Sultan juga butuh advice dari Mbanggi terkait ya dunia dunia kondisi ini Sultan menjalankan beberapa bisnis ada advice nggak barangkali situasi politik kondisi di Indonesia itu kayak gimana sekarang ya Dan akhirnya dari Ampun juga pasti butuh wawasan juga lah tentang Wih, kebudayaan luar biasa, betul. kebudayaan khususnya di Bandung lebih luasnya Jawa Barat kan Sunda gitu, ya? Sultan khususnya Sunda gitu. Ya, oke ini luar biasa nih Mbanggi keren Iya. Itu asli itu di Jawa nya Iya betul. Jawa Timur. Jawa Timur. Iya dari Blitar. Dari Blitar. Oh, udah tempat kelahiran ini ya. Iya. Salah satu founding parents kita itu ya Bapak Proklamator Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Blitar ya. Iya betul. Wah, keren. Masih dari sana. Keren luar biasa. Mantap berarti ada ini mungkin ada trah barangkali gitu. Jauh sih. Oh, Maksudnya jauh ya lumayan. Iya. Sama ini sebenarnya kalau dari sejarah almarhum nenek tuh dari Hamengkubuwono berapa gitu. Oh gitu. Wih, Cucunya masih ini ya keraton ya, gitu. Tapi Ini karena luar biasa. suami Mbah Eyang Putrinya nggak ada radennya kan gitu ya. Jadi enggak gitu. ya enggak apa-apa. Tapi itu justru ini ya kalau di Islam itu kan ada nasab kasab ya. Nah, iya. Ada nasab kasab, nasab kita baik, kasab kita baik juga ya. Berarti apa yang mesti kita lanjutkan dari kebaikan-kebaikan yang sudah diperbuat oleh nenek moyang kita terdahulu ya gitu. Jadi luar biasa nih, keren banget nih Wangi. Hatur nuhun sudah datang. Sama-sama Sultan. Terima kasih juga sudah diundang nih. Oh iya dong. Di tempat istimewa. Biar beda gitu ya. Kalau kemarin bahasanya bisnis, banyol segala macam. Ya sekali kita bahas politik yang ya cukup serius ya deh. Iya, boleh. Tapi walaupun pembawaannya tetap asik ya. Sultan mah kieu atunya ada susah diserius-seriuskeun bisi sieun kayak kalaka jadi kasieun. Nya erek di serius tambah serius lagi bisa jadi bekas sebeleun malah jadi. Tegang nanti panas ya Sultan. Panas Saya. Lain panas sebenarnya mah lapar. Astagfirullahaladzim. Mendekati nih ya. Ini malam Lailatul Qadar loh. Iya. Mbak Ngir, betul nggak? Ini malam Lailatul Qadar ya. Malam sekarang kan malam ganjil ya. Malam ganjil. Enggak ya? Sekarang 2000. Ya, tapi Ya, kan 10 malam terakhir lah intinya terakhir, ya. iya, Ya, kita harus pandai mencari celah, guys. Yang jelas, malam ganjil ataupun tidak ganjil, kita harus tetap menjaga kadar dan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Oke, terakhir Ki. Untuk Ramadan sekarang nih. Buat Mbak Anggi kayak gimana sih? Ramadan sekarang, nah mudah-mudahan jadi Ramadan yang lebih baik dari yang sebelumnya ya Sultan. Oke, jelas. Amin. Karena amin. ya tadilah ada beberapa targetan untuk diri. Iya, wawasannya juga, budiahnya juga, dan manfaat juga lah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lebih luas lagi. Keren. Ada bedanya nggak dengan Ramadan kemarin? Oh, sangat ada. Nah, akhirnya tadilah mungkin beberapa yang berbeda. Ramadan sekarang kan akhirnya terjun di politik juga nih, ya. Sultan. Tapi tahun kemarin juga udah. Oh iya, enggak tahun kemarin kan belum ini belum terlalu berkecimpung lebih jauh ya. Gitu. Terus juga ya tadilah ada beberapa targetan diri untuk di wawasan pribadinya juga. Oh iya bener, karena kan seorang politician wawasannya juga harus. Iya, betul. Kalau bahasa Sultan sih wawasannya harus megah, bukan banyak wawasan, harus megah. Jadi nampak di mata orang tuh memang ini layak gitu. Iya. Proper sebagai seorang politician.
bukan cuman berbekal gelar punten gitu ya. Iya. Bukan cuman berbekal pembicaraan gitunya, bacot. Tapi juga memang semua terintegrasi dalam diri yang ini megah. Iya betul. Gitu, ya. Itu, dan jangan lupa tadi ubudiahnya Sultan. Oh, Zikirnya budianya, jangan oh, lupa iya, juga. betul. Aduh, kita Itu, ada ini ya. Aduh, Mbak Anggi muslimah NU ya gitu. Iya, kan Iya. harus tetap Iya, iya, meningkat betul, juga betul. kualitas. Tapi dimanapun sih sebetulnya Bang Iya dan Iya, PKB betul. itu sebetulnya terbuka juga untuk yang lain juga, semua silakan. kalangan ya. Bukan Iya, hanya betul. bukan hanya karena oh ini latar Nggak hanya belakangnya dari PBNU misalkan PBNU ya, aja, bukan betul. untuk semua kalangan Untuk berarti semua kalangan boleh ya? kita masih open kok. Kita sangat welcome terhadap teman-teman. Termasuk juga semua agama, enggak? Ada juga sih Ada juga yang ya? mulai tertarik. Ya artinya gitu. namanya juga Partai Kebangkitan Bangsa, berarti bangsanya yang harus dibangkitkan. Saya jadi ingat apa yang dibilang oleh Gus Dur gitu ya. Ini khususnya di bulan Ramadan sekarang gitu, di mana berbagai kondisi menerjang kita, mulai dari pandemi, kondisi sosial, ekonomi, jelas lah gitu ya. Kemarin ada beberapa yang diwawancara sama Sultan, ada yang mengalami kesulitan ekonomi sampai nyaris harus tutup usaha gitu ya, tapi masih bisa bertahan. Di situ melatih kita untuk lunak lah hati kita, pikiran kita terhadap kondisi sosial masyarakat, terhadap diri yang paling penting. Karena pernah ditanya Gus Dur, keras hati itu apa katanya? Keras hati itu, jawaban Gus Dur nih, keras hati itu ketika engkau melihat gereja berasa imanmu runtuh, tetapi ketika engkau membaca Al-Quran tidak sedikit pun hatimu tersentuh. Wih, luar biasa. Itu quotes yang luar biasa dari kenapa saya seneng Gus Dur gitu ya. Ya beliau panutan gitu kan ya. Itulah, itu banyak hal yang bisa dipetik, banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Gus Dur. Terima kasih Mbak Anggi sudah datang ke podcastnya Jagat Kreatif. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat juga untuk semua Jagadian yang ada di rumah maupun yang ada di studio, yang lagi ngedit, yang lagi ngedesain dan lain sebagainya. Karena kita berburu deadline ya. Iya. Meskipun nggak mudik. Mbak Anggi mudik nggak ngomong-ngomong? Enggak Ya, tinggal karena di sini memang aja. sudah ada larangan kan, jadi nggak mudiknya. Iya, nggak mudik. Ya berhati-hatilah Iya, gitunya, betul. ulah nekat gitunya. Ya di Bandung aja lah. Di Bisa Bandung lewat saja bisa online lewat. Ada sekarang kan digital. Iya, Kita sudah pegang lah, anak kecil tahu digital, bahkan dari kecil tuh kemarin sudah diajarin daring sebenarnya kan. Iya, betul. Anak-anak Sultan juga sekolah ya daring gitu, Zoom, terus kemudian di WhatsApp grupnya. Artinya sekarang tuh semua tersedia. Iya, ya kan? Ya, fasilitasnya semua tersedia, tinggal kita memanfaatkan bagaimana kita bisa masih tetap berkomunikasi dengan keluarga yang barangkali ada di sana gitu ya. Jauh. Betul, jarak jauh. Mbak Anggi di Blitar tadi masih bisa berkomunikasi. Sultan juga keluarga di Jawa Tengah ya, dari Solo terus kemudian Banyumas, Cilacap dan lain sebagainya. Insya Allah nanti masih bisa bersilaturahmi. Lagi Ya, oke. Teman-teman Sultan juga semuanya ya masih bisa bersilaturahmi. Yang penting kita jaga sehat, jaga nutrisi, jaga hati, juga jaga amal ibadah kita karena ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Betul ya Mbak Anggi ya? Sukses untuk karirnya di dunia politik Mbak Anggi. Atur nuhun Sultan. Sukses Terima kasih juga untuk sudah usahanya. diundang ke Ya, podcast ini. sama-sama luar biasa. Senang Sultan bisa ngobrol sama orang-orang cerdas, orang-orang pintar agar Sultan terjaga intelektualitasnya. Wih, luar biasa. Oke, thank you Jagadian. Itu saja yang bisa dibicarakan di sore hari ini dan kesimpulan dari karyawan